bu bayi sampai sakit kepala pernah soalnya bu sakit kepala. Kalau sempat terjadi model itu, maka puasa batal karena lah masuk ke bagian dalam. Nah, telingo, marongga telingo. Sampai mana muah masuk jari itu bagian luar. Nah, kalau gata telingo, ibu korek pakai korek telingo. Nah, maka puasa batal karena lah sampai ke bagian dalam. Makanya bulan Ramadan jadi cuba-cuba gitu korek telingo. Nah, kalau batasnya ada bagian luar, bagian dalam. Yang bagian luar sampai mana jari masuk itulah di luar. Tapi kalau lah sampai ke dalam, maka itu membatalkan. Kubul dan dubur, ya, memasukkan cairan ube apapun bentuknya maka membatalkan puasa. Nah, kalau B ada bab tertentu. Nah, ada bab ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Itu, ibu bulan puasa awak kan tarawih ya bu. Sudah sembahyang isya itu kan ceramah ya bu. Kan acu itu ibu takkan tu mendengar ceramah. Nah, kalau sempat dalam keadaan takkan tu itu ibu tabu, itu ibu tabu. Tabu mereka buat, tabu. Apa nama bu? Tabu. Bu, tabu. Kalau sempat terjadi model itu bu, maka itu membatalkan wudhu. Nah, salah satu membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan tidak tetap. Jangan dikawal takut mereka tangkik tinggu sebelah, baik ke kiri, ke kiri, ke sebelah, ke muka, ke belakang. Asal tangkik tinggu sebelah, maka wudhu batal. Kecuali pasangga ibu di belakang. Takkan tu mereka pasangga saja. Nah, sudah orang ceramah, nah langsung tarawih sekali sembahyang itu tidak membatalkan wudhu. Nah, yang tidak boleh itu, ya bu. Nah, tidak berada di tempat tidur, tidak berada di bumi. Makanya salah satu itu adalah tidur dalam keadaan tidak tetap membatalkan wudhu. Nah, sudah tuh. Kau yang umum saja ke bahasa bu. Nah, perempuan di dalam sholat auratnya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Mana wajah, mana muka. Kalau di dalam fikih nan muka ko adu batengnya. Mulai saja dari tumbuh rambut sampai ke bawah ko tungkar. Nah, kalau ibu memakai mukena tersasak ke belakang, ada lunak-lunak di bawah dagu bu, itu aurat itu. Karena itu tidak wajah itu. Makanya kalau pakai mukena pak, kalau kita beribadah bu itu kemungkinan seketik. Nah, tertutup lunak-lunak di bawah dagu. Nah, karena kau aurat itu, kalau sampai tersasak ke belakang tadi nampak ada lunak itu, maka ya sholat dalam keadaan aurat terbuka. Nah, jadi batinnya itu, nah bukan hanya sekedar wajah, dan wajah itu mah dibahas mana wajah. Nah, wajah, telapak tangan mana telapak tangan. Nah, jadi hati-hati kita baca. Sudah itu pak, yang rentan celai ibu membatalkan wudhu itu adalah menyentuh faraj anak Adam dan menyentuh sekitaran dubur dengan tangan telanjang. Awak sudah berdua kepai sembahyang, kiranya cucu anak kalian membasuh itu dulu. Maka wudhu batal karena menyentuh faraj anak Adam dengan tangan telanjang. Jangan itu walaupun ketik mana, walaupun cucu anak mana. Nah, kalau menyentuh faraj anak Adam dengan tangan telanjang, maka wudhu batal. Ulang wudhu boleh. Jadi kalau sudah itu basuh tangan, nah, kita langsung saja ke sama saja. Nah, jadi itulah Pak Ibu aturan. Nah, aturan. Iya Bu. Kalau awak bersentuhan, awak sudah membuat itu dia suami bersentuhan laki-laki dengan perempuan, ya Bu. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu, batal wudhu. Kalau suami Pak, suami itu bukan mahram gitu Bu. Kalau dia suami bersentuhan batal dulu. Batal. Makanya bu, makanya sharing gitu pak. Kalau ada ibu bagi kunci pak kadang-kadang ya kan dia lainnya jo, dia mungkin naik bu. Nah, karena dia suami ibu bukan mahram gitu bu. Istri bukan. Nah, kalau mahram itu mungkin ya kita bisa menikah kan gitu. Nah, jadi yang bersentuhan suami laki-laki, suami istri sudah wudhu maka itu membatalkan wudhu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ya, Bu. Dan umum gitu pakai di Indonesia aku mazhab Syafi'i batal dulu.
Nah, kalau menurut mazhab Hambali berbeda. Nah, kalau timbul nafsu, maka batal. Kalau tidak. Nah, kalau Malik tidak, Malik dia bersentuh mana ada masalahnya. Nah, tapi kita memakai mazhab Syafi'i, bersentuh laki-laki dengan perempuan, nah yang bukan mahramnya maka membatalkan wudhu. Nah, jadi apa ibu? Maka pentinglah bagi kita, ya bu, mencari hal-hal yang kecil itu kadang-kadang kita tinggal, tetapi sebenarnya itu ya, membuat ibadah itu batal dan tidak sah. Nah, jadi makanya mudah-mudahan masuk bulan Ramadan nanti. Satu Ramadan sembuh amal di dalamnya, maka jadikanlah itu menjadi begadang amal Pak. Tapi begadang amal itu dengan yang sesuai dengan aturannya. Makanya Pak, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, kan itu artinya Pak. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Jadi kalau gitu Pak, pertanyakan itu, Pak kok diulangnya di Allah. Jadi mau dia sebenar-benar takwa itu Pak. Bapa Allah kau tidak cukup saja kalimat itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kau diulangnya kalimat di Allah Pak. Haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Jadi nak sebenar-benar takwa itu model pun sebenarnya itu. Nah, maka kuncinya haqqo. Apa arti haqqo di situ? Dua. Yang pertama serius melakukannya, dan kedua sesuai jo aturannya. Contoh sembahyang Pak. Kusuk mana lah Pak sembahyang Pak. Kusuknya Pak sembahyang. Ya Pak, tapi tidak serius Pak melakukannya. Gara-gara Pak melakukannya. Nah, tidak sesuai jo aturannya Pak. Tidak jadi sembahyang. Mau diakui lah ibu kusuknya sembahyang, tapi tidak sesuai jo aturannya. Maka tidak akan jadi. Mau itu sebaliknya. Model itu aturannya ibu pakai, kok sujud tapi ruku awak barasir, tagak berdiri tegak betul, tapi bagara-gara mengajarnya, tidak jadinya Pak. Nah, mangkonyo jadi itu serius kita melaksanakannya, sudah itu sesuai doa aturan. Itulah hakko. Hakko tuqati, sebenar-benar takwa itu model itu. Serius awak beribadah itu, khusus kita melakukannya, tapi sesuai doa aturannya. Kalau tidak itulah kejadian. Kalau nak ubah gitu. Itu panik agak rukuk sujud. Agak rukuk sujud kan amal itu diatur. Jadi Bapak Ibu rahimahullah. Jadi itulah Pak kaji kita ya Pak. Bapak kuan cecik deh Bu. Nan pertama nan ke ibu bawa pulang. Dan bawa kemari. Bawa pulang nan pertama nan ke ibu bawa pulang. Adab bersyukur kepada Allah. Kalau diucapkan alhamdulillahirabbil alamin, stop sampai di situ. Jangan ada tapi walaupun demikian di belakang. Nah, kalau diucapkan alhamdulillah itu stop, karena yang berhak menerima syukur itu dipuji itu hanya Allah. Itu makhluk tidak berhak menempang di situ. Nah, yang kedua, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali selawat 10 rahmat 10 ampunan Pak. Itu nasihat itu Pak. Apalagi menyambut kita berselawat barat 7 kali dikali 10 barat sekali 10 ampunan dikali 10 syafaat barat kita dapat itu. Nah, dan ketiga nanti buku pulang ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau maksud kami, keridhaan engkau lah yang kami tuju. Jadikanlah amal ibadah kau karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Sehingga mereka tuju bagi pitih bukan kan itu suami kita bagi piti ke keluarga. Maka dalam hadis Sanawani itu Pak, iza anfaqa rajulun ala ahli ihtisaban filahu sadaqah. Apabila memberikan seorang laki-laki rajulun ala ahli kepada keluarganya ihtisaban sedekah, maka itu sama je sedekah Pak. Mengirim piti awak ke anak sedang kuliah, kalau diniatkan karena sayang ke anak, bukan orang tidak sayang ke anak. Kalau diniatkan untuk bayar SPP anak, diniatkan untuk uang pembangunan, maka piti 6 juta atau Pak habis begitu saja. Tapi kalau diniatkan karena Allah, 1000-nya datuk kakek magian piti ke cucunya, maka itu akan menjadi ihtisaban sedekah, akan menjadi sedekah. Kalau dapat dia awak piti yang kita cari Bapak, ya Pak, untuk sekolah biaya pendidikan anak, kau jangan habis begitu saja. Kau dapat menerima awak nanti di akhirat. Nah, tapi kalau tidak ada karena Allahnya, yo habis hilang begitu saja. Nah, jadi makanya dikeluarkan, ya Bu. Antabudullah karena Allah, karena Allah. Dan kami Pak, maka perhatikanlah Bapak Ibu
ibadah gitu. Ya Bu, mulai dari pakaian niat fardu karena di bulan Ramadan ya Bu, itu sambung amal 24 jam saja. Jangan biko puasa orang puasa awak terawih orang awak satu nanti biko mendapat akhirnya sedangkan awak ini nah, sesuaikan aturannya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kajian kita Bapak Ibu pada malam hari ini. Nama ambo Rudi Nafrianto Ibu sebantako dari Matua Mudia. Alhamdulillah Pak, ambo di situ diamanahkan menjadi pimpinan pondok pesantren adat dan sarak. Nah, jadi pesantren kita itu baru Pak, baru jalan sampai tahun. Nah, jadi santri kita kini ada sebanyak 186 orang tingkat sanawiyah. Nah, insya Allah tahun ini Pak kita bersuara, tahun ini kita akan buka tingkat aliyah ya. Tahun ini insya Allah kita buka tingkatan aliyah. Nah, jadi ambo asli berkumpul di Suaya nih Bu. Nah, cuman pada daiga sama tua. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah Bapak Ibu karena sekali kamu kembali Bapak Ibu. Nah, sebagai perkenalan, mohon maaf atas segala kekurangan. Ambo akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.